Tapi ini terbukti oleh banyak orang yang sudah membuktikannya. Kita tuh tidak boleh bergantung sepenuhnya dengan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah melakukan ikhtiar A, terus aku nih sudah melakukan ikhtiar ini pasti terkabul gitu. Aku udah capek-capek riadoh ini 41 kali misalnya. Masa iya sih nggak terkabul? Nah, jadi nggak bisa kalau seperti itu ya. Ini kembali lagi ke masalah energi yang kita pancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua, alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini. Channel ini insya Allah selalu memberikan energi positif. So bagi teman-teman yang baru di sini jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya cuman pengen sharing kabar bahagia dari teman-teman yang banyak banget memberikan bukti-buktinya di kolom komentar YouTube saya ataupun yang nge-DM Instagram saya. Terutama teman-teman yang sudah melaksanakan ikhtiar jalur langit plus law of attraction ya, yang pernah saya bagikan di video sebelumnya yang ini. Hajat 99% kabul. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang nge-DM Instagram saya ataupun ngomen di komentar yang menceritakan bahwa keinginan mereka atau hajat mereka itu terkabul setelah mempraktekkan yang saya bawakan di video tadi. Dan kebanyakan dari mereka adalah berhasil lolos CPNS tahun 2025. Sebenarnya teknik yang saya bagikan itu berlaku untuk semua hajat ya, nggak mesti harus sama persis yang saya lakukan, yaitu untuk hajat lolos ASN gitu, nggak, tapi untuk semuanya boleh. Hanya khusus untuk satu hajat yang benar-benar kayak urgent atau kayak pengen banget gitu. Ada juga yang melakukan teknik tersebut untuk mengikhtiarkan penyakit yang dia derita. Oke, jadi kita baca satu-satu ya testimoni dari teman-teman. Kenapa? Barangkali bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang ingin mewujudkan keinginan atau yang memiliki hajat yang ngerasa kayak udah bertahun-tahun nih kok belum terkabul juga gitu ya. Mungkin boleh menjadikan cara ini, teknik ini menjadi salah satu opsi untuk diikhtiarkan dalam mewujudkan hajat tersebut. Oke, kita baca satu-satu. Saking banyaknya komentar-komentar, jadi saya mungkin sering kelewat gitu. Dan ada beberapa yang sempat saya capture aja. Dan itu juga saya highlight di Instagram saya. Dan mohon izin untuk teman-teman yang sudah nulis di komentar, yang saya bawakan lagi di video ini ya. Barangkali bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Jadi insya Allah akan jadi amal jariah untuk kita semua. Oke, jadi ini ada dari Kak Jayanti JJ. Alhamdulillah Kak, berkat video kakak aku setelah ujian SKD CPNS dengan skor 399. Wow, berhasil lolos masuk rankingan dan lanjut ke SKB. Walaupun 3 besar, tapi aku berhasil ambil formasi yang satu itu dan aku lolos ke tahap SKB. Tinggal pemberkasan. Terima kasih Kak. Jadi dia ini ngasih testimoni atau berkomentar di video YouTube saya mungkin pada saat selesai menjalankan tes SKD ya, dan dia berhasil lolos ke tahap selanjutnya yaitu SKB. Selamat ya Kak Jayanti JJ. Sepowerful itu teman-teman. Ini ada juga dari Kak Karita. Kak, tepat 2 minggu lalu aku ketemu video kakak ini, langsung aku terapkan dan amalkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah demi kelancaran segala urusan dunia akhirat. Nah ya, jadi perlu digarisbawahi teman-teman ya, niatnya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Jadi kita tuh tidak boleh bergantung sepenuhnya dengan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah melakukan ikhtiar A, terus aku nih sudah melakukan ikhtiar ini pasti terkabul gitu. Aku udah capek-capek riadoh ini 41 kali misalnya. Masa iya sih nggak terkabul? Nah, jadi nggak bisa kalau seperti itu ya. Ini kembali lagi ke masalah energi yang kita pancarkan. Kalau energinya tidak selaras dengan apa yang kita inginkan, maka itu akan susah untuk bisa jadi terwujud. Oke, kita lanjut. Qadarullah, aku habis selesai tes dan bisa lolos SKB CPNS 2024 Pemprov DKI dengan setelah ditotal nilainya dengan peserta lain. Makasih kakak sudah buat video yang sangat detail. Nah ini sama nih kejadiannya, dia berhasil lolos SKD ya, menempati peringkat atau masuk rankingan dan masuk ke tahap selanjutnya SKB. Nih ada juga nih dari Kak siapa ya, dia bilang aku juga mau kasih testimoni nih Mbak. Alhamdulillah kebutuhan saat ini kulkas 2 pintu kali ya, maksudnya LG dan spring bed elite.
real, nyata, ini terbukti nyata dengan rutin scripting setiap malam dan baca Yasin 41 kali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak semata-mata hanya untuk hajat yang lolos ASN ya, seperti yang saya bawakan di video selanjutnya, tapi untuk semua hajat itu bisa, apapun, tapi hanya fokus satu hajat gitu. Jadi nggak boleh misalnya kalian punya 10 keinginan, terus 10 keinginan itu diucapkan dalam melaksanakan riyadah tersebut, itu nggak bisa, hanya fokus satu hajat dulu. Nah kemudian ini ada juga komentar dari salah satu teman, dia itu komentar pertama itu di 2 bulan yang lalu ya, yaitu sebelum dia melaksanakan tes CPNS. Nah dia bilang kayak gini, saat 2 bulan yang lalu itu, terima kasih kakak muncul di beranda saat sedang ikhtiar NIP. Saya ikhtiar jodoh 2 tahun lalu mengamalkan sholawat minimal 100 kali sehari kak. Alhamdulillah diberi petunjuk jodoh. Saat itu saya sedang bertunangan, tapi ternyata dia bukan jodoh saya. Tak lama kemudian Allah pertemukan saya dengan suami saya sekarang, alhamdulillah. Dan saat ini saya sedang ikhtiar NIP kakak. Semoga Allah ridhoi saya mendapatkan NIP melalui tes CPNS tahun ini. Amin ya Allah. Itu adalah komentarnya di 2 bulan yang lalu. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia kembali lagi dong untuk komen di komentarnya yang pertama. Hai kak, aku kembali lagi ke sini. Alhamdulillah hajatku terkabul kak. Aku lolos tahap SKB tahun ini dan sedang menunggu pengumuman resminya. Masya Allah ya. Sekali lagi terima kasih ya kak. Ini kakaknya juga melakukan ikhtiar jalur langit plus law of attraction ya, yaitu Yasin 41 kali dan scripting 55 kali 5. Ya, kemudian ada lagi nih. Assalamualaikum kak, terima kasih banyak untuk vlog-vlog motivasi kakak beberapa hari sebelum aku tes SKD kemarin. Aku nemu channel kakak yang bahas tentang amalan keramat itu kak. Masya Allah, alhamdulillah aku amalkan dan aku lulus SKD peringkat 1. Dan ku pakai terus amalan itu kak. Tes SKB, alhamdulillah hari ini aku lulus SKB ranking 1 lagi. Masya Allah ya. Aku ikuti semua petunjuk dari kakak, mulai dari bikin NIP di komentar dan buat hajat 55 kali 5 atau scripting 55 kali 5. Sekali lagi terima kasih ya. Nah kalau kakaknya ini dia DM Instagram saya, jadi rasanya tuh kayak ikut ngerasain bahagianya teman-teman yang berhasil lolos tes CPNS ya, setelah melakukan ikhtiar yang itu. Energi positifnya tuh kayak nyampe gitu kalau baca komentar-komentar keberhasilan dari teman-teman ya, apalagi setelah mengamalkan atau melakukan ikhtiar jalur langit plus law of attraction. Ya lanjut ya. Assalamualaikum kakak, saya Ovi. 5 bulan lalu saya lihat video kakak tentang hajat 99% dikabulkan ini. Singkatnya alhamdulillah saya kepanggil PPG di Daljab kemarin. Saya mempraktekkan semua yang kakak jelaskan di video tersebut dan qadarullah aku lulus, semua urusanku dipermudah, bener-bener dipermudah walaupun ada beberapa kendala, tapi semuanya dimudahkan ya, Masya Allah. Sampai saya membuat scripting apa yang saya hajatkan dan alhamdulillah aku lulus kak. Terima kasih ilmunya yang sangat membuat aku perlahan berubah dan belajar dari berbagai hal, yang sampai akhirnya alhamdulillah hidup saya menjadi lebih tenang dan mulai terbiasa dengan hal yang kakak share. Masya Allah, kayaknya aku kalau nggak baca Yasin rasanya ada yang kurang gitu. Terima kasih ya kak. Semoga kakak dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Ilmu yang kakak bagikan, aku bagikan ke teman-temanku yang sedang berjuang. Next, scripting ke level selanjutnya dan perbanyak Yasin Padilah. Nah, jadi dia ini sudah membuktikan nih ikhtiarnya ya, ikhtiar jalur langit plus loa-nya itu kemudian berhasil di dia, terus dia bagikan ke temannya. Terus dia bilang, kemarin baru saya dengar dari salah satu teman saya kalau dia qadarullah hajatnya tercapai, yaitu positif garis 2. Yang awalnya dia sudah pasrah kesana kemari ya. Jadi aku ceritain pengalaman aku, alhamdulillah sekarang sudah garis 2 dan sudah mau masuk trimester 2. Terima kasih banyak kak, Masya Allah ya. Jadi dia ceritakan ya apa yang dia lakukan, ikhtiar dia itu ke temannya yang sudah berjuang mungkin ya bertahun-tahun untuk mendapatkan kehamilan. Dan Masya Allah, alhamdulillah berhasil, temannya berhasil hamil, dan saat dia komen ini temannya itu sudah masuk ke trimester 2. Terus saya tanya kan, alhamdulillah pakai ikhtiar amalan yang mana kak, kalau boleh tahu? Terus kakaknya bilang sama kayak aku kak. Oh berarti temannya itu juga melakukan hal yang sama ya, yaitu riyadhah Yasin 41 kali dan scripting 55 kali 5. Cuma bedanya dia setiap Jumat selalu sedekah ke siapapun itu aja, ke siapapun. Aku juga kaget padahal terakhir dia ikut senam jumba tapi qadarullah positif garis 2.
positif 2 garis biru. Ya, sayangnya dia nggak up ke orang-orang, takut ain katanya. Kalau kamu DM ke orangnya tolong sampaikan makasih buat ilmunya, begitu Kak. Alhamdulillah ya, sama-sama. Aku juga makasih banget buat Kakak sudah kasih ilmu yang benar-benar mengubah hidup aku, bahkan sampai suami juga. Alhamdulillah ngikutin. Wow, Masya Allah ya. Kerasa nggak energi positifnya? Saya bacakan kisah-kisah teman-teman yang berhasil. Kerasa kan ya? Ya, saya aja ikut bahagia. Padahal ini udah komentar beberapa bulan yang lalu mungkin. Nah, ini ada lagi nih. Ayo kita baca aja ya. Alhamdulillah Neng, alhamdulillah saya tes P3K mendapatkan nilai tertinggi di kabupaten saya. Tapi saya tidak lolos P3K karena yang diprioritaskan untuk lolos adalah THK 2. Saya mempraktekkan ilmu scripting 55x5 dan Yasin Fadilah 41. Mungkin belum rezeki, saya lolos P3K tahun ini dan Allah punya rencana yang lebih baik. Wow, jadi dia ini pakai teknik scripting dan Yasin Fadilah 41 kali ya, agar bisa lolos dengan nilai tertinggi. Ya benar, dia akhirnya alhamdulillah lolos dengan nilai tertinggi di kabupaten dia. Tapi ternyata dia tidak lolos karena yang diprioritaskan adalah THK 2. Nah terus dia bilang, ya saya mendapatkan nilai 560. Wow, hampir sempurna ya teman-teman, 560. Nilai tertinggi untuk P3K teknis jabatan penata layanan operasional. Jadi dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Ya, jadi untuk masalah hasil ya, kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa. Bukan berarti kita tuh setelah kita melakukan ikhtiar ya, kita kan memasrahkan nih hasilnya, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Jadi bukan berarti kita tuh tidak mampu, tapi kita mampu, cuman berarti itu memang benar-benar bukan terbaik untuk kita. Tempat yang ingin kita lamar itu bukan tempat yang terbaik. Dan yang pasti Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik selain yang kita inginkan itu untuk kita. Jadi walaupun ya misalnya nih kakaknya ini kan gak lolos tapi dia berhasil dapat nilai tertinggi, itu tuh hati tuh kayak puas gitu, kayak lega aja. Berarti kan bukan berarti aku tuh gak mampu untuk mengikuti tes tersebut. Tapi memang benar-benar tempat itu mungkin bukan yang terbaik untuk saat ini. Pasti ada tempat yang lebih baik, yang lebih pantas untuk aku. Jadi gak ada rasa kayak penyesalan, gak ada rasa kecewa. Karena itu tadi balik lagi, kita sudah merasa kayak biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Nah ini ada lagi testimoni dari teman kita. Dia ikhtiar untuk penyakitnya. Jadi dia tuh cerita bahwa jalur langitnya tuh sudah berhasil 2 kali. Dia praktekkan dari video saya. Hai Mbak Dina, maaf masih recovery di RS. Jalur langit yang 41 kali dia bilang nih. Baca surat Yasin, 1000 kali sholawat, istighfar setiap ba'da subuh. Nah dan dia juga scripting. Tuh, Mbak Dina bisa lihat tanggal penulisannya tanggal 10 bulan Desember 2024. Jadi dia melakukan teknik scripting 55x5. Dan dokter nelpon tanggal 30 Desember. Maksudnya tuh termanifestasi atau terwujud tanggal 30 Desember. Masya Allah ya, secepat kilat. Tanggal 10 bulan Desember dia scripting, termanifestasi di 30 Desember. Dan tulisan scriptingnya itu dia tulis di situ Desember 2024 dan itu termanifestasi. Kenapa bisa ajaib banget secepat itu? Ya karena kalau dari yang saya tangkap, kakak ini dia benar-benar bisa let go. Dia benar-benar bisa mempraktekkan detachment atau melepaskan ya. Jadi dia tuh benar-benar bisa setenang itu dan sepasrah itu walaupun ya sedang berada di dalam kondisi yang mempertaruhkan nyawanya. Yang penting dia udah maksimalkan ikhtiar ya kan, meminta, memohon untuk hasil benar-benar dia serahkan, benar-benar dia pasrahkan sama Allah. Dan akhirnya nggak ada perasaan kayak ngotot, aduh aku sudah scripting ya, aku udah riadoh Yasin 41 kali, terwujud nggak ya? Pasti terwujud. Pas gimana ya kalau nggak terwujud? Nah kayaknya dia nggak ada perasaan seperti itu. Dia udah lempeng-lempeng aja dan yakin, benar-benar yakin apapun hasilnya pasti yang terbaik. Kuncinya di situ. Disitulah the power of let go. Disitulah keajaiban terjadi. Semakin cepat kita bisa let go atau memasrahkan atau tidak ada kemelekatan, maka keajaiban itu semakin cepat datangnya. Tapi semakin kita ngotot ya, maksudnya semakin kita tuh bertanya-tanya, kapan ya terwujud? Gimana ya caranya? Bener nggak ya? Ini yang udah aku lakukan ini benar-benar terbukti, benar-benar bisa terjadi, benar-benar bisa terwujud. Nah, maka bisa dipastikan keajaiban itu semakin lama terjadi, bahkan bisa nggak terjadi. Karena apa? Balik lagi, energi yang dipancarkan.
energinya nggak selaras, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak kakaknya nih kan, dia tuh kan kayak pengen sehat, pengen sembuh gitu, pengen berjalan lancar semuanya. Ya dia tenang, dia damai, dia pasrah, nggak yang kayak gugup, takut, cemas, khawatir tuh enggak. Jadi energinya dia selaras dengan yang dia scriptingkan, yang dia panjatkan ketika Riyadhah Yasin 41 kalinya itu. Emang susah sih sebenarnya untuk menyamakan energi atau frekuensi yang kita panjatkan itu selaras dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan realitanya itu kan bertolak belakang. Anggap misalnya nih contoh, pengen hutang lunas. Kenyataan realita ini hutang itu belum lunas. Tapi kita tuh berdoa punya hajat Riyadhah Yasin 41 kali pengen hutang lunas. Nah, setelah itu selesai, semua rangkaian ikhtiar kita tadi selesai, yang kita rasakan adalah tetap cemas, tetap takut, tetap ragu, terus tetap bertanya-tanya, aduh gimana ya caranya dapat duit untuk melunasi hutang. Nah, tetap seperti itu no works ya teman-teman, itu tidak akan bekerja. Bahkan biasanya malah akan semakin jauh keajaiban itu, maksudnya semakin lama datangnya. Karena energi kita tadi gak selaras. Harusnya gimana? Harusnya energi kita tuh selaras, bertindaklah seolah-olah bahwa apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta tadi ya, itu tuh pasti terjadi. Yakin, benar-benar yakin 100% itu tuh udah pasti terjadi. Jadi udah santai aja, jangan lagi ada ragu, jangan lagi ada takut. Kalau masih ada ragu, masih ada takut, itu namanya belum selaras. Energinya belum selaras dengan yang kita inginkan. Ya, di situ tantangannya. Memang sulit kalau misalnya nggak biasa masih atau baru pernah dengar dengan teknik-teknik seperti ini ya, apalagi hukum tarik menarik, law of attraction ini. Itu tuh sulit banget, kayak nggak masuk akal. Gimana caranya kita bisa pura-pura seolah-olah hutang lunas padahal kenyataannya itu belum. Itu tuh sulit banget bagi orang yang baru pernah dengar. Tapi di situ tantangannya. Kuncinya adalah sering-sering berlatih, sering-sering berprasangka baik, sering-sering belajar untuk bertindak seolah-olah. Ya nggak apa-apa, pura-pura aja kita tuh kayak seolah-olah utang sudah lunas, jadi santai aja gitu. Tapi bukan berarti kita cuman diam mengurung diri di rumah ya, bukan seperti itu. Nanti ketika act as if atau bertindak seolah-olah kita itu benar atau berhasil, maka lihat semesta itu akan mengarahkan kita untuk menuju ke peluang-peluang yang sudah dia sediakan, di mana peluang itu nanti akan mengarahkan kita ke tujuan yang kita inginkan. Ya, barangkali peluang itu nanti akan mengarahkan kita ke sebuah pekerjaan yang baru, ke sebuah peluang untuk mendatangkan income atau pendapatan. Jadi jangan pernah abaikan peluang yang datang ketika kita sedang berikhtiar. Misalnya mengikhtiarkan apapun itu, kalau ada peluang yang mungkin selaras dengan tujuan kita tadi, jangan dilewatkan. Ya, itu adalah tanda atau panggilan atau arahan dari semesta untuk menuju ke tujuan kita. Oke, ini masih ada testimoni lagi dari Kak Rini Munir. Assalamualaikum Kak, alhamdulillah jumpa channel kakak 2 minggu yang lalu, sangat memotivasi, apalagi amalan 55 kali 5 dan surat Yasin 41 kali, maksudnya scripting 55 kali 5 ya. Alhamdulillah banyak rezeki masuk, terima kasih Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Nih terakhir kemarin barusan saya dapat juga di salah satu kolom komentar. Dia 2 bulan yang lalu ngomen di video saya yang hajat 99% itu, dia tulis NIP. Ya, saat itu belum tes CPNS, tapi dia udah tulis duluan NIP ya, karena di video tersebut saya itu kayak mengarahkan teman-teman untuk yang misalnya mau ikut CPNS, tulis duluan NIP. Ternyata kemarin dia kembali, Kak, alhamdulillah aku lolos CPNS 2024. Masya Allah, terima kasih lah. Masya Allah, tabarakallah, Yasin Padilahku menang ya. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Tapi sekali lagi ya, disclaimer di sini saya bukannya menggurui, saya bukannya sok pintar, saya juga bukan ustazah ya, sama sekali bukan. Saya bukan ahli agama ataupun praktisi loa. Saya hanya murni sharing apa yang pernah saya lakukan, terus saya bagikan di video untuk teman-teman. Barangkali ya teman-teman juga bisa mendapatkan keajaiban dari ikhtiar tersebut ya. Jadi ya udah, langsung saya share aja. Dan untuk ibaratnya teknik jalur langit itu banyak banget ya, banyak banget macamnya. Terserah teman-teman mau pilih apa. Saya hanya sharing apa yang pernah saya lakukan ya, dan itu terjadi, terbukti di saya. Dan juga untuk law of attraction itu tekniknya banyak banget
ya, tapi saya melakukan teknik scripting yang 5 dan itu bekerja. Terbukti di saya, akhirnya saya share, saya bagikan di video-video saya. Untuk tekniknya sendiri itu banyak, bukan hanya 5 tapi 7 juga ada, 9 juga ada. Kenapa enggak yang itu? Ya, saya mampunya melakukannya yang 5 aja gitu loh. Ibaratnya yang 5 itu pun sudah kayak butuh effort yang luar biasa untuk melakukannya. Tapi kalau teman-teman mampu yang lain, yang lebih dari itu, silahkan, lebih bagus lagi. Ya, mungkin ada yang mampu melakukan 7 ataupun 9 ya. Untuk video penjelasannya, saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi teman-teman nanti silahkan cek aja di YouTube saya. Nanti saya taruh kok linknya di kolom deskripsi. Oh ya, saya punya satu kabar baik lagi. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan melaunchingkan ebook baru ya, yaitu yang khusus untuk membahas tentang ikhtiar jalur langit, Riyadhah Yasin 41 kali, dan Law of Attraction scripting 5 ya, karena banyak testimoni dan banyak pertanyaan juga tentang teknik tersebut. Jadi saya buatkan ebook, saya rangkum di ebook itu, dan insya Allah bisa memberi pencerahan untuk teman-teman yang mungkin punya hajat atau keinginan ya yang ingin diwujudkan. Nanti link untuk pembelian ebook ini saya taruh di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa follow Instagram saya, DM saya, nanti saya kasih link aksesnya untuk membeli ebook ini. Tenang, karena baru launching jadi pasti akan ada harga promo. Gak bakalan menguras dompet teman-teman. Tapi ini ilmu yang sangat luar biasa dan sudah terbukti oleh banyak orang yang sudah membuktikannya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.